Setelah memulai La Liga musim ini dengan memperoleh 5 kemenangan dari 5 pertandingan yang sudah dimainkan, Barcelona tidak mampu melanjutkan performa gemilangnya di Liga Champions. Bertandang ke kandang AS Monaco pada pertandingan pertama fase grup Liga Champions musim ini, skuad asuhan Hansi Flick gagal membawa pulang 1 pun poin setelah takluk dengan skor 2-1 dari tim tuan rumah. Kekalahan Barcelona di pertandingan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Hansi Flick yang menyampaikan timnya bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Yuk, simak bagaimana AS Monaco berhasil membuat Barcelona gagal meraih poin dalam pertandingan pertama fase grup Liga Champions musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sebagaimana yang harus dialami oleh Hansi Flick di La Liga, Barcelona masih tidak bisa diperkuat oleh para pemain pentingnya di lini tengah seperti Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, maupun Marc Bernal yang harus absen selama 1 tahun ke depan. Selain keempat pemain itu, Barcelona juga kini harus kehilangan pemain baru mereka yang sedang tampil impresif, yaitu Dani Olmo yang juga harus menepi karena mengalami cedera otot. Dengan kondisi cedera yang dialami oleh 5 gelandangnya saat ini, pelatih Barcelona yakni Hansi Flick praktis tidak punya banyak pilihan untuk bisa dimainkan di lini tengah Blaugrana. Untuk pertandingan menghadapi AS Monaco ini, Hansi Flick hanya memiliki Pablo Torre dan Pedri sebagai gelandang serang, serta Marc Casado yang bermain di posisi gelandang bertahan. Namun dalam skema 4-2-3-1 yang digunakan oleh Hansi Flick selama menjadi pelatih Barcelona, Flick akan memainkan 2 orang di posisi gelandang bertahan. Sedangkan hanya ada 1 gelandang bertahan murni milik Barcelona yang berada dalam kondisi fit. Pemain itu adalah Marc Casado. Untuk mendampingi Marc Casado sebagai gelandang bertahan, Hansi Flick akhirnya memilih untuk memainkan Eric Garcia yang sebenarnya merupakan seorang bek tengah. Namun demikian, keputusan Flick untuk memainkan Eric Garcia di posisi gelandang bertahan ini sebenarnya sangat masuk akal. Karena pemain kelahiran Barcelona itu tercatat pernah 7 kali dimainkan sebagai gelandang bertahan saat Barcelona dilatih oleh Xavi Hernandez pada musim 2022-2023. Sayangnya, keputusan Hansi Flick untuk memainkan Eric Garcia justru menjadi malapetaka bagi Barcelona dalam pertandingan ini. Berawal dari umpan Jules Koundé kepada Marc-André ter Stegen yang berada di dalam kotak penalti Barcelona, penjaga gawang asal Jerman itu lambat dalam mengontrol dan mengumpan bola. Saat berniat untuk mengumpan bola, terjadi kesalahan komunikasi antara ter Stegen dan Eric Garcia yang membuat bola direbut oleh Takumi Minamino. Eric Garcia yang panik karena bola di dekat area kotak penalti Barcelona memutuskan untuk melakukan tackle terhadap Takumi Minamino. Tackle itu membuat wasit memberikan kartu merah kepada Eric Garcia yang membuat sang pemain diusir dari lapangan saat pertandingan baru berjalan 10 menit. Kartu merah yang diterima Eric Garcia di awal pertandingan itu jelas sangat merugikan bagi Barcelona. Karena kartu merah itu membuat Robert Lewandowski dan kawan-kawan harus bermain dengan 10 orang selama 80 menit. Hukuman kartu merah yang diterima oleh Eric Garcia dalam pertandingan ini juga serupa dengan kartu merah yang diterima oleh Ronald Araujo dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions musim lalu menghadapi Paris Saint-Germain. Saat itu, Ronald Araujo diusir oleh wasit setelah melakukan pelanggaran terhadap Bradley Barcola yang sedang menguasai bola dan mengancam pertahanan Barcelona. Setelah kehilangan Eric Garcia di lini tengah, Hansi Flick memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain sama sekali. Keputusan Hansi Flick itu membuat Barcelona diserang habis-habisan oleh AS Monaco di babak pertama. Beberapa pemain AS Monaco seperti Lamine Camara, Breel Embolo, hingga Magnus Aklicoach saling bergantian melepaskan tembakan untuk menjebol gawang Barcelona yang dikawal oleh ter Stegen. Sepanjang babak pertama pertandingan ini, AS Monaco berhasil melepaskan 10 tendangan dengan 5 diantaranya merupakan tendangan yang mengarah ke gawang Barcelona. Namun demikian, ter Stegen yang berusaha menebus kesalahan yang membuat timnya harus bermain dengan 10 orang berhasil 4 kali menyelamatkan gawang Barcelona di babak pertama. Satu-satunya tendangan yang tidak bisa diselamatkan oleh ter Stegen terjadi di menit ke-16. Berawal dari umpan Van der Sar di sisi kanan serangan AS Monaco, Magnus Aklicoach berhasil menusuk ke kotak penalti Barcelona dan melepaskan tendangan kaki kiri yang menjebol gawang ter Stegen. Bahkan, ter Stegen yang kini merupakan penjaga gawang utama timnas Jerman hanya bisa terdiam dan mati langka saat menghadapi tembakan dari Aklicoach. Sedangkan bagi Barcelona, pasukan Hansi Flick hanya berhasil melepaskan 1 tendangan yang mengarah ke gawang AS Monaco sepanjang berjalannya paruh pertama pertandingan. Tembakan itu terjadi di menit ke-28,
saat Lamine Yamal berhasil membawa Barcelona menyamakan kedudukan. Berawal dari umpan panjang Makasado dari tengah lapangan, Lamine Yamal yang menusuk melalui sisi kanan serangan Barcelona berhasil melepaskan tendangan kaki kiri yang menjebol gawang AS Monaco. Golnya ke gawang Philippe Con itu kembali membuat Lamine Yamal memecahkan rekor. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun 68 hari, Yamal tercatat sebagai pemain termuda kedua yang mencetak gol di Liga Champions. Selain itu, gol dalam pertandingan ini juga merupakan gol pertama Lamine Yamal di ajang Liga Champions. AS Monaco sempat kembali menjebol gawang Ter Stegen di menit ke-34, namun gol itu harus dianulir oleh wasit karena offside. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama, dan skor sama kuat bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona yang bermain dengan 10 orang terus-menerus mendapatkan gempuran dari AS Monaco. Sepanjang bergulirnya paruh kedua pertandingan, AS Monaco tercatat melepaskan 8 tendangan dengan 3 diantaranya merupakan shot on target ke gawang Barcelona. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan serangan yang ditujukan untuk menjebol gawangnya, Ter Stegen akhirnya tidak mampu menghalau tembakan George-Ileny Kena di menit ke-71. Berawal dari kesalahan umpan yang dilakukan oleh Rapinya, Van der Son yang berhasil memotong bola melepaskan umpan panjang ke lini pertahanan Barcelona yang kosong. Skema serangan balik cepat ini berhasil dimanfaatkan oleh George-Ileny Kena untuk melepaskan tembakan yang berakhir dengan gol kedua bagi tim tuan rumah. AS Monaco sempat berpeluang untuk menambah gol mereka dalam pertandingan ini. Di menit ke-84, Inigo Martinez terlihat melakukan pelanggaran terhadap Folarin Balogun di dalam kotak penalti Barcelona. Wasit meniupkan peluit dan menunjuk titik putih yang menandakan penalti untuk AS Monaco. Namun setelah melakukan pengecekan VAR, wasit memutuskan untuk tidak memberikan penalti itu kepada tim tuan rumah. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, dan AS Monaco berhasil meraih 3 poin pertama mereka di Liga Champions musim ini. Sebaliknya, Barcelona harus pulang dengan tangan hampa. Walaupun menelan kekalahan dari AS Monaco, salah satu hal yang paling disorot dalam pertandingan ini adalah kembalinya Ansu Fati. Setelah dipinjamkan ke Brighton di musim lalu dan mengalami cedera yang berkepanjangan, Hansi Flick memutuskan untuk memberikan sedikit menit bermain kepada Ansu Fati. Penyerang sayap asal Spanyol itu dimasukkan pada menit ke-88 dengan menggantikan Alejandro Balde dan bermain selama 8 menit dalam pertandingan ini. Pertandingan ini menjadi kesempatan bermain pertama bagi Ansu Fati setelah terakhir kali bermain pada bulan Mei lalu. Saat itu, Ansu Fati bermain untuk Brighton yang menelan kekalahan dari Manchester United. Kemenangan atas Barcelona ini membuat AS Monaco mengakhiri rangkaian 14 pertandingan Liga Champions tanpa kemenangan, sekaligus menjadi kemenangan pertama AS Monaco dalam pertandingan pertama Liga Champions sejak terakhir kali mereka lakukan pada musim 2016-2017. Sedangkan bagi Barcelona, kegagalan tim asuhan Hansi Flick untuk meraih 1 pun poin dari pertandingan ini tentu menjadi awal yang buruk bagi perjalanan Barcelona di Liga Champions musim ini. Sebagaimana diketahui, performa impresif Barcelona di 5 pertandingan pertama La Liga musim ini membuat pelatih mereka yakni Hansi Flick menyebut timnya bisa untuk memenangkan Liga Champions musim ini. Menjelang pertandingan menghadapi AS Monaco, Flick menyampaikan bahwa Barcelona siap untuk bersaing dan bisa memenangkan Liga Champions musim ini. Pelatih asal Jerman itu juga menyampaikan bahwa tim besar seperti Barcelona selalu ingin memenangkan Liga Champions yang merupakan kompetisi terbaik di dunia. Namun kenyataannya, Barcelona asuhan Hansi Flick justru harus kehilangan 3 poin pertama yang membuat mereka kini berada di peringkat ke-22 klasemen sementara fase grup Liga Champions musim ini. Walaupun demikian, Hansi Flick tetap optimis dengan timnya. Flick menyampaikan bahwa masih ada 7 pertandingan yang tersisa dan Barcelona akan mencapai tujuan yang diinginkan. Ex-pelatih Bayern Munchen dan timnas Jerman itu juga menegaskan bahwa Barcelona akan tampil lebih kuat dalam 7 pertandingan selanjutnya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Barcelona akan mampu menjadi juara Liga Champions sebagaimana yang disampaikan oleh Hansi Flick? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.